Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Teddy dari tim Cerita Seram Adik. Nah, pada kali ini saya akan membawakan sebuah cerita horor dari teman saya. Judul dari cerita horor ini yang akan saya bacakan adalah Sahabat. Baik, langsung saja saya bacakan untuk cerita horornya. Silahkan disimak. Namaku Indah. Pengalaman horor ini terjadi di tahun 2017. Saat itu, aku semester akhir dan kuliah Universitas Negeri di NTB. Kosku tidak jauh dari kampus. Aku ngekos di kosan Putri. Kos itu lantai 2, di bawah ada 5 kamar, dan di lantai atas hanya ada 3 kamar, dan sebagian lahan lantai atas digunakan untuk tempat jemur pakaian dan gudang. Untuk kamarku sendiri di lantai bawah nomor 3. Tidak ada yang aneh dengan kosku, hanya saja saat malam entah kenapa rimbunan pohon pisang di sudut pojok kos terlihat lebih gelap. Mungkin karena kurangnya pencahayaan di bagian halaman belakang pojok area kos. Seperti kebanyakan mahasiswi semester akhir, aku malas pulang karena masih mengurus proposal dan tambahan tugas akhir lainnya. Aku ingat hari itu yang tinggal di kos hanya 3 kamar, termasuk aku. Semua anak kos lantai 2 pada pulang kampung untuk liburan. Sedangkan di lantai bawah hanya terisi kamar nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Posisi kamarku terpisah dari kamar nomor 1 dan 2. Ini karena samping kamarku adalah lorong menuju lantai 2. Sebelah kamarku adalah lorong menuju tangga lantai 2. Posisi gerbang kos bersampingan dengan kamar nomor 1. Desi, anak kamar nomor 2, biasanya tidur bareng di kamar nomor 1, kamar Rika. Malam itu adalah malam minggu. Sehabis membeli makanan malam, aku langsung balik ke kosan. Baru masuk ke dalam kamar, HP aku berdering. Pesan dari nomor baru. Begini bunyi pesannya. Indah, ini Kak Tari, pakai HP teman. HP kakak lowbat. Ban motor kakak pecah, kayaknya agak malam deh baru nyampe kos. Kamu tidur aja duluan, kakak bawa kunci serep kok. Lalu ku balas, hati-hati di jalan kakak. Lalu setelah itu aku mengecas HP di samping laptopku. Oh ya, Kak Tari ini sahabatku sejak semester awal. Kami berkenalan saat ada acara di rumah tanteku. Dia sering menginap di kosan, karena lebih dekat kalau pulang dari tempat kerjanya. Kulihat jam menunjukkan pukul 10 malam. Aku rebahan sambil nonton film di laptop setelah mengedit proposal. Paling lagi sebentar, Kak Tari nyampe, pikirku saat itu. Aku lalu ketiduran dan terbangun saat ku dengar suara ketukan pintu. Aku lalu mengintip lewat celah jendela kamar. Ternyata itu adalah Kak Tari. Lalu kubukakan pintu untuknya. Kak Tari langsung masuk tanpa berbicara apapun. Kupikir mungkin karena lelah dalam pekerjaan setelah seharian bekerja, apalagi tadi ban motornya pecah. Lalu saya bertanya kepada Kak Tari, "Kak, sudah makan belum?"
Itu ada lauk tadi aku beli di warung depan, kataku kepada Kak Tari. Enggak, kakak enggak lapar, jawab Kak Tari. Agak datar menurutku, seperti bukan Kak Tari. Biasanya Kak Tari ceria dan humoris. Mungkin lagi lelah, pikirku kembali. Aku langsung naik ke kasur, tidur kembali menghadap tembok, sedang Kak Tari tidur di samping menghadap pintu. Aku belum terlalu lelap. Tiba-tiba, ku cium aroma daun pandan yang sangat menyengat. Kok ada aroma daun pandan malam-malam gini di kamarku? Tanyaku dalam hati. Perasaan aku gak enak. Merinding tiba-tiba. Gelisah. Aku berbalik ke arah Kak Tari. Kulihat Kak Tari sudah tidur. Lalu aku sedikit mencoba membangunkan Kak Tari. Kak, kataku, dengan sedikit menggoyangkan bahunya. Lalu aku bertanya kepada Kak Tari, Kak, kakak cium aroma daun pandan gak sih? Kak Tari dengan mata masih terpejam menjawab dengan nada pelan dan datar. Enggak, tidur. Begitu jawabnya. Aku kembali berbalik ke arah tembok sambil menutup muka dengan kain. Aku nggak enak membangunkan kembali Kak Tari, ditambah dengan nada suara dan jawabannya yang datar seperti itu. Seperti terlihat sudah sangat lelap untuk tidur. Lalu aroma daun pandan itu semakin menyengat. Tapi karena rasa ngantuk yang amat sangat, akhirnya aku terlelap. Sinar cahaya matahari masuk sedikit di celah lubang angin di kamar kosku. Lalu aku terbangun sambil melirik ke arah samping. Mana Kak Tari? Tanyaku dalam hati. Lalu aku berpikir mungkin Kak Tari ada di WC. Aku melihat jam waker pukul 9 pagi. Kubuka gorden serta jendela kamar dan pintu kamar. Tiba-tiba aku ingin buang air. Lalu aku ketok pintu WC yang tertutup itu sambil berteriak, Kak, cepetan, aku mau buang air kecil nih, kataku sedikit berteriak. Tapi entah kenapa tidak ada sautan dari dalam WC. Hening, sepi seperti kosong. Karena sudah tidak tahan lagi menahan untuk membuang air kecil. Lalu aku buka pintu WC dan kosong. Tidak ada Kak Tari di sana. Setelah membuang air, kulihat keluar kamar. Mungkin Kak Tari di parkiran motor lagi mengelap motor. Kulihat ada Rika yang lagi memanaskan motornya. Lalu saya bertanya, Rik, kamu lihat nggak Kak Tari tadi? Lalu dia menjawab, Kak Tari? Jawabnya. Lalu aku menjawabnya dengan nada agak sedikit tinggi dan heran. Iya, kan semalam dia datang menginap di kamarku. Mungkin kamu lihat dia tadi keluar ya? Lalu dia menjawab, ngigo kamu ya. Dari semalam itu, aku sama Desi bergadang sampai jam 2 malam nonton drakor. Dan gak ada orang yang datang. Aku sendiri yang kunci gerbang jam 11 malam loh. Lalu aku menjawab dengan kaget lagi. Ngigo gimana? Kak Tari datang tadi malam, ngetok pintu kamar dan tidur di sebelahku kok. Lalu Rika menjawab, kamu kalau gak percaya, tanya aja Desi. Lalu karena aku bingung, aku tidak melanjutkan pembicaraan dan langsung masuk kamar. Ku ambil HP, ternyata ada 10 panggilan tak terjawab dari Kak Tari sejak semalam dan tadi pagi jam 8. Ku buka pesan dari Kak Tari yang dikirimkan jam 11:25 malam. Bunyi pesannya seperti ini.
Kakak nggak jadi nginap di kosan kamu. Ini kakak nginap di rumah teman karena nggak jauh dari tempat tambal ban ya. Takut kemalaman. Nggak enak entar bangunin kamu tidur. Begitu isi pesan dari Kak Tari. Perasaanku yang tadinya bingung berubah ketakutan. Nggak berapa lama aku dengar suara motor khas milik Kak Tari. Dengan sedikit berlari keluar kamar, aku melihat Kak Tari lagi parkirkan motornya dan berjalan menuju ke arahku. Kak Tari tersenyum agak sedikit nyengir sambil berkata, "Maaf ya dek, tadi malam kakak nggak jadi nginap. Sialnya motor itu bannya sering banget kempes. Aku masih kaget dan nggak tahu mau bilang apa." Kak Tari yang heran lihat reaksiku yang diam dan malah bukannya menyambut Kak Tari dengan sambutan yang humor dan berbahagia, tapi justru aku malah terheran-heran dan aku mengamat-amati Kak Tari. Lalu Kak Tari mengamatiku juga. Mungkin dia bertanya-tanya dalam hati, ada apa sebenarnya? Dan Kak Tari bertanya kepadaku, "Indah, kamu kenapa? Kok pucat gitu? Pasti begadang ya semalam nonton film. Kan udah Kak bilang, jangan sering bergadang ya." Kutarik tangan Kak Tari masuk ke kamar dan menceritakan semua kejadian yang aku alami semalam. Kak Tari yang emang dasarnya penakut menjadi gelisah ketakutan. Dengan nada pelan, Kak Tari memberi saran padaku. Sebaiknya kamu pindah kosan ya. Bahaya, takut ada apa-apa nanti." "Ya kak, kebetulan 3 hari lagi perpanjangan bayar kos. Nanti aku bicara sama bapak kos ya kak. Aku mau pindah aja deh kalau gini. Takut banget aku kak." Lalu aku putuskan aku pindah kos dan dibantu dengan Kak Tari. Hingga kini teringat jelas. Sebut saja wajah Kak Tari kedua malam itu tampak pucat seperti orang yang kelelahan. Kak Tari kedua itu memakai jaket hitam bertuliskan "It's" dan celana jeans. Jujur saja, mungkin dulu disebabkan aku sering langsung tidur tanpa berdoa terlebih dahulu. Sekian pengalaman dariku. Baik, ini sedikit cerita dari teman saya yang berjudul Sahabat. Untuk cerita-cerita seram berikutnya ditunggu ya. Nanti kita akan sering-sering update untuk cerita-cerita berikutnya dalam bentuk podcast seperti ini. Jangan lupa subscribe channel Cerita Seram Adik, dan juga jangan lupa like dan juga komen untuk saran-saran cerita-cerita dan konten-konten berikutnya di channel YouTube kami. Terima kasih, sampai jumpa, dan salam cerita seram adik.